Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smart, salam jas merah. Zaman praaksara merupakan zaman sebelum mengenal tulisan. Menurut para arkeolog, zaman praaksara terbagi menjadi dua, yakni zaman batu dan zaman logam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai zaman logam. Sebelum kita lanjut ke materi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai persebaran bangsa Melayu, pengertian zaman logam, ciri-ciri zaman logam, pembagian zaman logam, dan benda-benda peninggalan pada zaman logam. Ingin tahu lebih kelanjutannya? Yuk simak videonya. Yang pertama mengenai persebaran bangsa Melayu. Persebaran bangsa Melayu terbagi menjadi dua, yakni Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. 1. Proto-Melayu. Proto-Melayu merupakan bangsa Melayu tua yang masuk ke Indonesia melalui jalur barat dan jalur timur. Melalui jalur barat dimulai dari Semenanjung Malaya menuju Sumatera dan ke seluruh Indonesia. Sedangkan jalur timur dimulai dari Filipina, kemudian singgah ke Sulawesi dan menuju ke seluruh Indonesia. Adapun suku-suku yang dihasilkan dari bangsa Proto-Melayu yaitu suku Nias, suku Dayak, suku Toraja, suku Batak, dan suku Mentawai. Yang kedua adalah bangsa Deutero-Melayu, merupakan bangsa Melayu muda yang hadir setelah Proto-Melayu melalui jalur barat. Adapun suku-suku yang dihasilkan contohnya adalah Aceh, Jawa, kemudian Sunda, dan lain-lain. Yang kedua mengenai pengertian dari zaman logam. Apa sih itu zaman logam? Zaman logam merupakan zaman yang ditandai dengan adanya kemampuan manusia untuk menggunakan alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, pada zaman logam ini dipelopori oleh bangsa Deutero-Melayu. Manusia pada zaman ini tidak hanya menggunakan batu untuk memenuhi alat kebutuhan sehari-harinya, melainkan juga alat yang terbuat dari logam. Manusia pada zaman ini sudah berpengalaman sehingga dia menemukan biji-biji logam untuk dikembangkan menjadi teknologi logam. Teknologi logam kuno yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh Vietnam, sehingga teknologi tersebut dikenal dengan budaya Doksan. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri dari zaman logam. Apa saja ciri-ciri dari zaman logam? Yang pertama adalah manusia pada zaman ini sudah mampu mengolah alat-alat yang terbuat dari bahan logam. Yang kedua, manusia pada zaman ini hidupnya sudah menetap, yang berbeda dengan zaman batu. Hidupnya secara nomaden yaitu berpindah-pindah. Yang ketiga, mereka hidup secara kelompok. Yang keempat, mereka sudah mengenal pembagian kerja. Kemudian sudah mengenal caranya bercocok tanam, sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Selanjutnya adalah pembagian zaman logam. Zaman logam terbagi menjadi tiga, yakni ada zaman tembaga, zaman terumbu, dan zaman besi. Adapun yang ditemukan
ditemukan para ahli di Indonesia itu hanya ada dua, yakni zaman perunggu dan zaman besi. Yang pertama adalah zaman perunggu. Zaman perunggu itu alat-alat yang dihasilkan itu terbuat dari perunggu. Adapun teknik yang digunakan untuk menghasilkan alat-alat tersebut yakni ada teknik setangkup dan teknik percetakan lilin. Kemudian yang kedua adalah zaman besi. Pada zaman ini, alat-alat yang dihasilkan terbuat dari bahan besi. Adapun teknik yang digunakan untuk menghasilkan bahan alat-alat tersebut menggunakan teknik